Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cukup cerah ini, di tempat yang penuh berkah, di pesantren Al-Ihsan Boarding School IBS Riau ini. Allah mudahkan kita, Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmat yang begitu luar biasa kepada kita sampai pagi hari ini. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan, nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam beragai salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMPIT Al-Ihsan Boarding School IBS Riau, Ustaz Asmar SPD. Yang sama-sama kita hormati seluruh asatizah yang hadir dalam agenda upacara Hari Santri ini. Dan yang kami banggakan adalah para santriwati Al-Ihsan Boarding School IBS Riau yang sampai detik ini dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat insyaallah. Di pagi hari yang cukup cerah ini, Ustadz ingin menyampaikan tentang 3 karakter santri yang mesti kita miliki. Di samping 10 muasafat yang dibacakan oleh teman kita tadi, dari mulai salimul akidah sampai nafi'un li ghairihi tadi, ada 3 yang perlu kita tambahkan kembali, kita kuatkan lagi. Yang 3 hal ini terangkum dalam kata IBS. Apa? IBS. Apa itu IBS? I kepanjangannya adalah ikhlas. Ketika kita ingin melaksanakan sebuah pekerjaan, melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang pertama yang mesti ada adalah ikhlas. Betul? Kalau tidak ada ikhlas dalam niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak pun kita beribadah kepada Allah, betapa luar biasanya kita berkontribusi untuk agama dan dakwah ini, kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di mata Allah akan sia-sia. Maka yang pertama yang mesti dicamkan dalam diri kita adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas dalam surat tersebut. Betul? Namanya surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Falaq ada kata Al-Falaq di situ. Kalau An-Nas ada kata-kata An-Nas di situ. Kalau Al-Asri ada kata-kata Al-Asri di situ. Kalau Al-Baqarah ada kata-kata Al-Baqarah di situ. Hampir kita tidak menemukan, ya, di antara surat yang luar biasa adalah surat Al-Ikhlas ini, yang dia namanya Al-Ikhlas
tapi tidak ada dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri. Itulah Al-Ikhlas itu sendiri. Apa itu? Mungkin dia tak nampak di mata manusia, tapi dia nampak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tak terkenal di hadapan manusia, tapi dia terkenal di mata Allah dan para malaikat-malaikatnya. Maka santri IBS adalah orang-orang yang menjadikan dirinya ketika dia melangkah, ketika dia bekerja, ketika dia berbuat, ada semangat ikhlas muncul dalam hatinya. Apa indikator ikhlas yang mesti kita kuatkan? Yang pertama, orang ikhlas itu adalah tidak terkena penyakit ima'ah. Apa itu ima'ah? Ima'ah adalah penyakit ikut-ikutan. Orang semangat baru dia semangat. Orang lemah dia ikut lemah. Orang sakit ikut juga sakit dia. Kenapa? Karena semangatnya tergantung dengan orang di sekitarnya. Maka ikhlas indikator yang pertama adalah tidak terkena penyakit itu. Banyak kita lihat di nuansa Ramadan, orang yang semangat tarawihnya di awal Ramadan, tapi di tengah dan di ujung akhir Ramadan mereka terkena penyakit imah. Kenapa? Semakin orang tak ke masjid, dia pun tak ke masjid juga. Semakin orang lemah, dia pun ikut lemah. Maka ikhlas adalah tidak tergantung kepada manusia, karena orientasi ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri ikhlas yang kedua adalah ijabiyatud dakwah. Cepat merespon panggilan dakwah, panggilan kebaikan. Orang mau berbuat tidak baik, tetap dia ketika dipanggil untuk kebaikan, dialah pertama kali yang menyantumkan dalam dirinya fastabiqul khairat. Orang boleh malas dalam beribadah, orang boleh tidak semangat dalam beribadah, tetapi dia menjadikan dirinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang boleh terlambat misalnya di kelas, orang boleh terlambat misalnya ke masjid, tapi dipastikan dirinya dia ingin sebagai orang-orang yang ijabiyatud dakwah. Cepat sekali merespon panggilan dakwah itu sendiri. Cepat merespon kebaikan. Inilah indikator ikhlas. Dia proaktif, bukan reaktif. Dia orang-orang yang senantiasa memberikan kontribusi sebelum diminta. Dia orang-orang yang kemudian berusaha untuk tetap semangat, berpikir proaktif, tanpa diberikan sesuatu yang diberikan semacam perintah kepadanya, dia tetap semangat dan proaktif dalam hal apapun. Inilah ikhlas itu sendiri. Coba lihat diri kita, kira-kira adakah kita termasuk ciri yang kedua ini? Adakah kita kemudian merasa bahwa kita adalah cepat merespon kebaikan, cepat menerima hal-hal yang namanya kebaikan, seperti para sahabiah ketika turun tentang perintah tentang hijab, surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59, maka apa yang diberikan oleh sahabiah ketika itu? Mereka mengambil taplak meja, mereka mengambil apa saja yang bisa menutup rambut mereka, karena mereka paham, mereka sadar, mereka ingat sesungguhnya itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah perintah Allah, maka tak sedikit pun di hati mereka ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Itulah ikhlas. Yang ketiga, ikhlas itu adalah semangat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Sebagaimana para sahabat, mereka sampai berdakwah, sampai ke Cina, sampai ke Pulau Jawa, sampai terbentuk Wali Songo, sampai kita pun di Pekanbaru merasakan begitu luar biasanya para sahabat-sahabat berdakwah, sehingga muncullah orang-orang hebat, ulama-ulama besar, yang kemudian sampai ke kita pun mengecap manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, kalau seandainya mereka beribadah untuk mereka sendiri, mereka berbuat untuk mereka sendiri, maka boleh jadi Islam tidak muncul di tempat kita ini, tapi hanya muncul di Mekah Al-Mukarramah. Begitulah semangat ikhlasnya mereka. Tariq bin Ziyad, penakluk Andalusia Spanyol kali ini, dia mengatakan ketika ditakluki ke Spanyol ketika itu, beliau mengatakan, kalau seandainya di seberang lautan ini
niscaya ini akan kuseberangi untuk berdakwah kepada mereka. Ini yang menjadi semangat ikhlas itu sendiri. Maka santri-santri IBS adalah orang yang kemudian mengorientasikan ibadahnya, mengorientasikan pekerjaannya semata-mata hanya dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang kedua? B. Apa karakter yang kedua yang mesti kita miliki adalah B. Apa itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah kasih kita nikmat yang banyak kalau seandainya nikmat yang sedikit saja belum bisa kita syukuri? Bagaimana mungkin Allah kasih kita harta yang berlimpah ruah kalau kita belum menjadikan harta kita bermanfaat bagi orang lain? Perlu kita sampaikan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita kemudian mensyukuri setiap tetes demi tetes nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita merasa bahwa sesungguhnya Allah sayang sama kita, Allah cinta dengan kita? Lihatlah matahari di atas sana. Matahari memberikan cinta tanpa syarat kepada kita. Walaupun mereka menerangi kaum kafir sekalipun, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi itu perintah Allah, dia akan terus bersinar walaupun kepada orang kafir sekalipun. Begitulah kita yang sebenarnya. Walaupun nikmat kita rasakan mungkin masih sedikit, tapi yakin dan percayalah sesungguhnya lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah, wahai para santriwati sekalian. Sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang sangat Allah cintai di permukaan bumi. Yang terakhir apa? S. Maka semangat yang mesti kita kuatkan dalam diri kita adalah sabar. Sabar inilah yang kemudian memberi nuansa hebat dalam diri kita. Kalau kita ditimpa musibah, kalau kita ditimpa sesuatu kemalangan, maka kuncinya adalah sabar. Kita merasa bahwa sesungguhnya musibah yang Allah berikan kepada kita adalah bagian dari sayang Allah kepada kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Setelah kita ujian semester, ulangan harian, ulangan semester dan seterusnya, itu bukan guru kita benci sama kita, tapi guru kita sayang kepada kita. Kenapa? Ingin mengetahui kemampuan kita. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian amanat upacara hari santri ini saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan santri IBS jadi santri yang ikhlas, santri yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan santri yang bersabar atas segala ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.